Dalam sebuah kabar yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, dikisahkan, saat menciptakan malaikat maut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menutupi wujud malaikat tersebut dari penglihatan makhluk-makhluk lainnya dengan 1 juta hijab. Malaikat maut memiliki tubuh yang besarnya melebihi bumi, melebihi langit, dan jika air laut ataupun sungai yang ada di seluruh muka bumi disiramkan di atas kepalanya, niscaya tidak ada setetes air pun yang jatuh kembali lagi ke bumi. Sebagai perumpamaan, dari ujung timur hingga ujung barat bumi ini, bagi malaikat maut hanyalah seperti sebuah meja kecil yang penuh berbagai hidangan di hadapan manusia. Ini berarti dia bisa mengambil dan memakan hidangan itu dengan sesuka hatinya. Perumpamaan lainnya, saking besarnya tubuh malaikat maut, ia dapat dengan mudah membolak-balikan dunia dan seisinya ini sebagaimana manusia membolak-balikan kepingan uang logam di telapak tangannya. Selain ditutupi dengan 1 juta hijab, malaikat maut juga diikat dengan 70.000 rantai yang panjang setiap rantainya seperti 1000 tahun jarak perjalanan kaki di muka bumi. Karena tidak ada yang mengetahui tempat keberadaannya, tidak ada yang pernah mendengar suaranya, tidak pernah melihat bagaimana bentuknya, dan tidak tahu sampai kapan ia akan terus ditutupi oleh Allah, maka tak seorang malaikat pun bisa melihat dan mendekatinya. Lalu ketika Allah sudah menetapkan kematian dan hendak menyerahkan pengurusannya kepada malaikat maut, maka malaikat maut pun bertanya, "Ya Tuhanku, apakah kematian itu?" Mendengar pertanyaan itu, Allah tidak langsung menjawabnya. Akan tetapi, Dia menitahkan tirai yang menyelimuti kematian agar menyingkapkan diri. Kemudian Allah berfirman kepada seluruh malaikat, "Wahai para malaikat, berhentilah sementara dari segala aktivitas kalian dan lihatlah kematian ini." Semua malaikat kemudian menghentikan segala aktivitas mereka. Setelah itu Allah berfirman kepada kematian, "Wahai kematian, terbanglah ke atas mereka, bentangkan seluruh matamu dan bukalah seluruh matamu tanpa terkecuali." Kematian pun terbang ke angkasa. Saat melihat bentuk kematian itu, para malaikat pun jatuh pingsan hingga 1000 tahun lamanya. Ketika siuman mereka bertanya-tanya, "Ya Tuhan kami, apakah Engkau juga menciptakan makhluk lain yang lebih besar dari makhluk ini?" Allah pun menjawab, "Ya, tapi aku tetap lebih besar darinya." Ketahuilah semua makhluk pasti akan merasakan kematian itu. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat maut, "Wahai Israel, tangkap dan genggamlah kematian itu. Sesungguhnya aku telah menguasakan pengurusannya kepadamu." Malaikat Israel pun menjawab, "Wahai Tuhanku, dengan kekuatan apa aku mampu menggenggamnya, sedangkan ia lebih besar dariku?" Untuk itu, Allah pun lantas memberinya kekuatan sehingga malaikat Israel mampu menggenggam dan menguasai kematian di tangannya. Suatu ketika kematian yang sudah berada di genggaman malaikat Israel itu memohon kepada Allah, "Ya Tuhanku, berilah aku kesempatan sekali saja untuk berseru dari atas langit." Allah pun mengabulkannya. Kemudian dengan sangat lantang dan keras kematian berseru kepada semua makhluk, "Akulah kematian. Akulah yang akan memisahkan setiap orang dari orang-orang yang dicintainya. Seorang suami dari istrinya, seorang anak dari ibunya, dan saudara laki-laki dengan saudara perempuannya. Akulah kematian yang akan membuat kuburan ramai penghuni. Aku pasti akan menghampiri dan menjemput kalian satu persatu, meski kalian bersembunyi di dalam gedung besi yang terkunci rapat sekalipun. Ketahuilah, kalian akan merasakan diriku dan tidak ada seorang makhluk pun yang akan tersisa." Ketika orang-orang kafir, kaum munafik, dan ahli maksiat hendak menemui ajal, kematian akan menghampiri mereka dengan beberapa malaikat penyiksa di sebelah kirinya yang menampakkan diri dengan wajah hitam seram, mata melotot tajam, dan pakaian yang mengerikan. Para malaikat penyiksa itu mengawasi dari kejauhan sampai malaikat maut tiba. Setiap kali mendatangi seseorang dari mereka,
malaikat maut akan berdiri tepat di depan wajah orang itu dengan bentuk yang menakutkan. Kemudian nyawa orang itu berkata, "Siapa kamu dan apa keperluanmu?" Malaikat maut menjawab, "Aku adalah malaikat maut yang akan mengeluarkanmu dari dunia ini, membuat anak-anakmu menjadi yatim dan istrimu menjadi janda, membuat hartamu menjadi harta warisan bagi ahli warismu yang sebenarnya tidak kamu senangi semasa hidupmu dulu. Sesungguhnya, kamu belum sama sekali mempersembahkan kebaikan untuk dirimu dan kehidupan akhiratmu. Padahal hari ini aku datang kepadamu untuk mencabut nyawamu." Ketika mendengar jawaban seperti itu, setiap orang dari golongan orang kafir, munafik dan sejenisnya serta-merta akan memalingkan wajah ke arah dinding karena ketakutan. Namun, malaikat maut sudah berada tepat di hadapan wajah orang tersebut. Ketika ia mencoba memalingkan wajahnya ke arah lain, malaikat maut sudah berdiri tepat di depan wajahnya dan terus seperti itu. Kemudian malaikat maut akan berkata kepadanya, "Apakah engkau sama sekali tidak mengenaliku? Ketahuilah, aku adalah malaikat maut yang dahulu sudah mencabut nyawa kedua orang tuamu. Tatkala aku mencabut nyawa keduanya, kamu menyaksikannya, tetapi kamu tidak bisa menyelamatkan mereka dariku. Hari ini, aku akan mencabut nyawamu di hadapan anak-anakmu, sanak kerabat, dan teman serta sahabatmu agar mereka bisa mengambil pelajaran darimu. Aku ini malaikat maut yang sejak ribuan tahun lalu sudah biasa membinasakan orang yang lebih kuat, lebih berkuasa, lebih kaya, dan lebih banyak anaknya daripada dirimu." Kemudian malaikat maut bertanya kepadanya, "Apa pendapatmu tentang dunia?" Orang itu menjawab, "Ternyata dunia ini hanya penipu dan pengkhianat." Kemudian Allah menampakkan dunia ke hadapan orang itu dengan berisi makhluk-makhluk yang bisa berbicara. Makhluk itu berkata, "Wahai orang yang lalai, seharusnya engkau malu. Selama di dunia engkau berbuat dosa dan tidak pernah berusaha menjauh dari kemaksiatan. Ketahuilah, engkaulah yang terus mengejar-ngejarku dan aku tidak pernah sekalipun mengejarmu. Engkau juga tidak pernah membedakan antara yang halal dan yang haram. Bahkan engkau sendiri yang menyangka dirimu takkan pernah berpisah dariku. Oleh karena itu, aku terbebas dari tuduhanmu. Dan aku sama sekali tidak ikut bertanggung jawab atas dirimu dan segala amal perbuatanmu." Kemudian orang itu menatap satu persatu hartanya yang sudah menjadi milik ahli warisnya. Harta itu pun berkata, "Wahai orang yang lalai, engkau dulu memperoleh diriku dengan cara yang kotor, engkau tidak pernah membelanjakanku untuk kebaikan, dan engkau tidak pernah pula menyedekahkanku kepada orang-orang yang fakir. Kini aku bukanlah milikmu lagi, tetapi sudah menjadi milik orang lain." Setelah mendengar semua sanggahan tersebut, orang itu berkata, "Ya Tuhanku, aku mohon kembalikanlah aku ke dunia lagi, agar aku bisa berbuat amal kebajikan yang pernah aku tinggalkan dulu." Namun, dengan tegas Allah menjawab dalam hadis surat Yunus, ayat 49, "Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya." Akhirnya, malaikat maut pun mencabut nyawa orang itu. Jika ia termasuk orang yang beriman, niscaya ia akan mendapat kebahagiaan. Sebaliknya, jika ia termasuk orang yang kafir ataupun munafik, niscaya ia akan mendapat kecelakaan besar.